kalau misalkan ada kerjanya sama yang asam pekat yang konsentrasinya tinggi, kalian harus ada di sini. Kenapa? Karena ruang asam ini ada sirkulasi udaranya tuh beda sama kita di sini. Dia itu ada blowernya. Jadi kalau misalnya udah dinyalain, blowernya nyala. Kalau misalnya bahan-bahan kalian nanti udah bereaksi dan mengeluarkan gas, gasnya tuh nggak akan terhirup sama kalian, tapi langsung bakal naik ke atas dan dibuang. Nah, selain ruang asam juga sebenarnya ada beberapa tempat berbeda lagi buat penyimpanan bahan. Ada yang dia di kata aku ada minus 20, itu tuh beneran. Berarti bahan-bahannya itu harus disimpan di tempat yang sangat-sangat dingin gitu. Jadi kalau misalnya dia dipakainya di luar, di suhu yang biasa, bahannya itu bakal langsung rusak. Nah, sekarang buat pakai alat ini yang pertama tuh harus dihidupin dulu dari sebelah sini. Udah nyala. Kemarin nggak nyala soalnya ini, aku kaget. Nah, ada yang tahu percobaan di sini apa? KMN4 ya? Wah, Yang pakai Natrium. tisu kan? apa? Yang pakai tisu. Ya, tisu dan logam. Tisu dan logam. Asam dan logam. Ada yang mau Boleh. coba? Aku mau. Boleh, boleh. Oke. Kalau nggak kelihatan mendekat aja ya. 2 orang mas, satu lagi siapa? Siapa yang mau? Mas. Dipakai APD-nya. Kalian yang kerja ya, aku nggak pakai APD soalnya. Oke, boleh ya, yuk. Ya. Terus dilipat 2 kali. Ini terus. Terus ini ya? Ya. Nah, boleh ininya dibuka, tutupnya, terus disimpan di dalam tisunya. Bereaksi. Nggak kelihatan tuh sama kalian. Ini kan, bukan. Bukan itu sama gue. Kalau ini nggak bisa ya? Bukan. Enggak, itu dia. Ini nggak bisa. Nah, 2 sama. Oh, harusnya ini udah bisa. Oke. Nanti pakai ini aja ya netesinnya ya. Kayak. Nah, kalau misalnya kalian udah pakai ruang asam, berarti kalian kerjanya tuh harus di dalam sini. Nggak bisa dibawa keluar. Bahannya nggak boleh dikeluar. Kalian hanya di sini aja. Itu nggak boleh. Oh. Karena pasti bakal lebih gampang untuk kontak langsung sama badan kalian. Nah, sekarang boleh yang ini percobaan A, yang ini percobaan B. A nih, B. A duluan. Sok yang A gimana? Kamu yang A. Gak apa kedua tangannya. Mas, kepala lu jangan masuk. Oh, jangan ya. Deg-degan ya. Nah, jangan ditaruh di bawah, dipegang. Nah, ya. Buku lah Gak jangan. boleh keluar. Kalau di lab tangannya dua-duanya harus bekerja ya. Boleh. Nah, diperhatiin ya perubahannya kayak gimana terhadap. Gak kerja juga dia. Coba tetesin lagi. Oh, nggak ada yang gitu. Ada. Iya ada. Kelihatan Iya, nggak? iya. Sorry. Kelihatan nggak? Sini, lihat. Pengen lagi nggak? Lihat. Amazing. Dia sebentar. Oh. Oke, sudah. Nah, Udah ya? nah ya. Lanjut ke yang kedua. Duduk aja. Yang kedua apa? Logam. Yang Asam sulfat dan K2CR2. Jadi asam sulfatnya dulu ditetesin, baru K2CR2 nya. sulfatnya kan 2 sama kan? Gue buat dia tangannya ya. Harusnya kan sini. Harus aja. Nanti jangan lupa diambil. Jangan terlalu banyak. Diketesin
ke tempat yang ada. Betadine. Oke, sudah boleh dilihat sama kalian. Kayaknya sih yang penting. Harusnya nggak boleh sih, cuman ya udah nggak apa-apa lah. Nah, bisa dilihat ya dia ada perubahannya nih, entah di perut coba A ataupun di B. Kira-kira menurut kalian kenapa si H2SO4 itu bisa merusak tisu? Asam. Karena dia asam pekat dan tisunya sifatnya apa? Udah. Udah Bukan bahan tisunya kertas. Kayu. dari kayu kan, kayu itu kan bersifatnya organik ya. Oh, Jadi ya. dia tuh kalau kena bahan organik, kulit kita pun kan maksudnya organik. Jadi bisa pun dia terbakar. bisa terbakar kalau kena kulit kita. Kalau misalnya yang B setelah dikasih H2SO4 kan dia dikasih K2CH2 ya. Terus efeknya kayak gimana? Yang kalian lihat tadi. Udah berubah warna. Warnanya berubah, Iya. terus efeknya juga jadi lebih besar ya. Iya. Seperti itu. Jadi yang K2CH2 ini selain bersifat oxidizing, juga dia sifatnya oxidizing. Jadi kan dia oxidizing karena dia berubah warna dan juga memperparah dari efeknya si H2SO4. Kayak gitu. Ada yang ditanyain? Udah aman? Dan kalau gitu kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Mau ditutup lagi aja. Next, siapa yang mau nyobain? Boleh, satu lagi. Nanti pakai ini aja ya. Boleh, gas kimianya diisi pakai Aquades. Gimana diisinya? Kalau dirasa. Nah, kalau ini harus pakai kacamata ya. Berarti cuci tangan nih. Aman nggak? Enggak kan? Kena kalian mana nih? Enggak. Jangan pegang yang lain-lain aja. Apa ini kan? Gas kimianya diisi dulu sama Aquades. Mana Aquadesnya tadi? Yang botol tadi ya? Ini. Ini. Ini tuh. Nih. Oh, ini. Ininya dikepinggirin lagi. Jadi tangan kita nggak apa-apa. Nah, diisinya segimana kalau dirapat? Nah, biasa ya, Bu. Atau lu lihat? Lebihin aja dia bisa tinggi. 75 dan 75. Ini nggak kalau gitu. Di sini kita mau boleh minta tolong nggak ambilin fenolphthalein. Tulisannya indikator fenolphthalein. Botolnya botol tetes. Ya, lagi yang lagi kalau cairannya ke sini nggak apa-apa. Jadinya boleh ditetesin si airnya pakai fenolphthalein. Jadi ya, 2 tetes aja. Ini lagi? Iya. Jadi kalian berarti dari sini bisa nggak? Oh, bisa. Nah, Nah, ini sekarang ya, logam. Kalian kelihatan nggak tapi? Enggak ya? Enggak, tapi ada videonya. Soalnya dia agak meletup gitu. Nggak apa-apa, ada videonya apa nanti. Udah? Boleh diambil enanya, si logam enanya, terus nanti dimasukin ke sini. ada
Udah diaduk belum? Belum. Diaduk dulu ini. Ini yang baru ya. Kan ada videonya belum? Ya kan? Belum. Nanti diperhatiin ya reaksi dari si logam Na dan air. Ini berapa sih? Satu aja logamnya satu aja. Dipegang. Nah, kalau dia punya ini nggak apa-apa di sini. Logamnya jangan airnya. Gimana kak? Ada logamnya di dalamnya. Butiran yang bulat-bulat itu. Ini Ya, satu. ya tahu dua. Ya. Jangan dicelupin pakai bibir. Tutup dulu. Apa reaksinya? Tuh, dilap dulu. Kulitnya. Kering. Ya, ya. Nah itu jangan terlalu dekat ya, ntar kamu. Satu juga. Airnya nggak usah di bawah. Jinin aja kak. Oh my god, dia udah. Hore. Tadi ya, reaksinya. Harry Nah, Potter. iya. Kalau yang NaOH dia kan reaksinya cuma ngeluarin asap ya dan dia berbuih gitu kan, berbusa berbuih. Kalau yang KOH dia beneran sampai meletup ada warna. Kalau kemarin bahkan apinya beneran keluar gitu, aku kaget. Nah, jadi kalian tahu nggak sebenarnya NaOH sama KOH tuh sering kita gunain setiap hari? Ya. Tahu nggak ada di mana? Di sabun, benar. Deterjen. Sabun tuh mengandung NaOH dan KOH ya. Cuman NaOH ya dan KOH yang dipakai di sabun itu sih bentuknya nggak logam kayak gini. Tapi dia yang sudah teremulsi, yang udah kecampur gitu. Jadi dia baru dicampurin sama bahan-bahan. Itu bahaya nggak? Kalau deterjen kita pakai ya. Ini kan buat kayak gini doang. Bahaya nggak itu? Kalau yang kita pakai sebenarnya nggak akan bagus, nggak akan berbahaya itu walaupun di beberapa orang deterjen itu sedimentasi. Kalau misalnya ini, kenapa dia bisa meletup? Karena dia logamnya masih murni, dia benar cuma Na aja, nggak ada campuran apapun. Makanya dia bereaksi seperti itu. Nah, kenapa disimpan di dia direndam kayak gini? Itu juga untuk menghindari dianya bereaksi gitu loh. Karena dia pun disimpannya di larutan khusus. Kalau nggak salah dia di larutan Na juga, NaOH. Kalau itu juga di larutan kalium. Jadi logam yang tadi disimpan di larutan yang sama seperti ini. Iya, betul. Jadi disimpan di lingkungannya sendiri lah. iya. Kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak kenapa harus ditetesin indikator penoptalin sebelum kalian praktek tadi? Untuk mempercepat reaksi. Biar ada warnanya, betul. Indikator itu salah satu bahan yang digunain buat apa ya? Ngecek gitu, dia tuh udah bereaksi atau belum. Karena indikator itu kan ada asam sama basa ya. Nah, penoptalin itu dia indikatornya indikator basa. Range pH-nya ada di antara 8 sampai 14. Nah, kebetulan Na dan K itu masuknya ke bahan-bahan basa kan. Makanya dia waktu ditetesin, waktu udah ditetesin penoptalin dan dikasih Na, warnanya berubah. Selain penoptalin juga ada beberapa indikator lain kayak metil merah, metil jingga, fenolet yang kayak gitu, dan itu tuh dipakai sesuai dengan pH-nya sendiri. Kalau misalnya dia ternyata pH-nya 4 berarti pakainya di range tersebut gitu. Dan tergantung juga kalian bahannya pakai bahan yang kayak gimana, reaksinya kayak gimana, karena ada beberapa reaksi yang nanti hasilnya jadinya warnanya biru kah atau
kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Nah, sejauh ini nggak ada. Aman? Kalau aman boleh kita beres-beres. Kita kembali ke meja. Ya. Ambil tisunya dibawa lagi. Pipet tetesnya juga dibawa. Ini nggak apa-apa diterima. Agak doang. Jangan. Langsung disimpan di wastafel aja pipet tetesnya. Boleh dibawa atau satu lagi? Siapapun aja. Oh, iya. Yang lain aja nggak apa-apa. Ah ya udah. Dan kalau udah boleh dimatiin. Oke, kita kembali ke meja. Tisunya. Tiga. Ini ada tempat wadahnya. Jadi nanti si kupetnya dimasukin ke sini. Terus ditutup. Jadi nanti larutannya dimasukin ke sini ya. Larutannya dimasukin ke sini, terus ditutup. Nah, ntar panjang gelombangnya kalian aturnya lewat sini. Jadi ntar bisa diputar gini. Sesuai sama yang kalian butuhin. Ukur panjang gelombang. Nah, kenapa harus diukur panjang gelombangnya? Karena cahaya itu punya berbagai macam panjang gelombang. Misalnya dia di 400 sampai 500 itu misalnya warna biru, terus di 500 600 warna hijau, dan itu pun bergradasi gitu. Jadi kalian nggak bisa, oh mentang-mentang warna hijau aku mau 500 deh, nggak bisa kayak gitu. Dan itu pun tergantung misalnya senyawa yang kalian cari itu apa. Misalnya larutan yang kalian pakai adalah ekstraksi dari daun-daunan nih. Kan daun-daunan itu mengandung klorofil, terus karoten dan macam-macam kan. Nah, klorofil pun dia tuh punya panjang gelombangnya sendiri. Ada yang 400-an, ada yang 500-an, jadi tergantung kalian tuh mau nyarinya apa gitu. Nah, jadi nanti setelah diukur panjang gelombangnya, cahaya yang ada di dalam sini itu bakal lembab ke si larutannya, nembus ke dalam larutannya, baru nanti kebaca. Nanti muncul di sini ada kotak kecil ini, bakal muncul nanti nilainya berapa. Nah, itu juga tergantung kalian mau carinya transmitan kah, transmitan atau absorban atau konsentrasi. Gimana cara kalian nentuinnya? Ini ada di sini mode, ada mode, nanti kalian pencet. Kalau misalnya dia transmitan, nanti di sini ada indikatornya nyala warna merah. Jadi kalau misalnya dipencet, berarti ntar berubah ke absorban. Terus kalau dipencet lagi, ntar dia berubah ke konsentrasi. Nah, di sini juga nanti dipencet dipencet. Kalau misalnya udah masuk si larutannya, panjang gelombangnya udah dicek, ini ya dipencet, nanti muncul berapa absorbannya atau transmitannya. Kayak gitu. Kalau ini buat masukin ke data nanti bisa di print harusnya. Cuman di sini nggak ada print. Kayak gitu teman-teman. Kan tadi aku udah jelasin ya kalau misalnya kalau di dalam alat ini tuh dia nembakin cahaya ya. Jadi pemakaian kuvetnya pun nggak bisa sembarang. Kalian nggak bisa tiba-tiba megang di sini atau megang kayak gini, itu nggak boleh. Bakal mempengaruhi ya. Iya, tangan kita tuh kan mengeluarkan minyak ini. Nanti tuh bakal nempel nih, sidik jari kita tuh di sini bakal nempel dan akhirnya bikin si cahayanya tuh belok. Jadi nggak langsung ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan kuvetnya beneran full kaca ya? Iya. Transparan itu. Ada beberapa kuvet yang dia tuh kacanya cuman di sisi depan belakang, terus kanan kirinya dia buram. Jadi yang diarahin ke cahayanya berarti yang transparan, yang bening kayak gitu. Nah, kuvet juga agak pricey harganya, jadi kalian pemakaiannya harus hati-hati. Karena sekali dia sohek tuh apa ya bahasa Indonesia? Kotak kecil aja di atas itu tuh udah nggak bisa dipakai. Oh, berarti lu tidak bisa. Udah benar-benar nggak bisa diganti, iya. Nggak bisa dipakai dan harus diganti karena kalau misalnya udah ada retakan, cahayanya pun nggak akan nembak lurus ke depan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Aman? Nanti ada percobaan pakai ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya? Iya. Kalau nggak salah bener. Iya, benar sih. Tapi kalau yang kayak kimia, biokimia pasti bakal. Praktek juga ada sih. Kan? Praktikumnya. Oh ya, tadi ada klorofil, berarti kehutanan masuk kak? Iya. Waduh. Gampang kok pakainya. Jadi kakak nanya. Kenapa? Jadi kalau misalnya hasil ini tuh hasil dari si cahayanya gitu ya. Iya.
Nanti dari si absorban atau kesulitan itu juga kalian bisa nyari ke konsentrasinya jadi berapa gitu. Diolah lagi datanya. Kayak gitu. Sepeda itu kan harus pakai sarung tangan atau boleh tangan? Boleh pakai sarung tangan, mau pakai tangan langsung juga boleh. Sebenarnya kalau aku lebih suka pakai tangan langsung, karena kalau pakai sarung tangan tuh agak licin kan. Iya. Jadi pakai tangan, terus nanti pinggir-pinggirnya dilap pakai tisu sebelum dimasukin, baru kayak gitu. Aku nanya lagi, Apa? kalau misalnya untuk iniin gelombangnya itu tergantung apa? Maksudnya kayak nggak semuanya kita kan, Iya. tapi ada apanya yang bisa bikin Kayak tadi, tergantung kalian tuh mau nyari senyawanya apa. Itu biasanya udah ada di kalau misalnya udah ada. udah ada ketentuannya. iya, Kalaupun iya. nggak ada, kalian bisa cari di literatur, di jurnal-jurnal kayak gitu biasanya langsung ada. Jadi kalau misalnya kita beda sama gelombang yang misal gelombang apa, terus di sininya beda, itu bakal beda juga hasilnya kan ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak ada banget nih, dan misalnya penelitiannya baru nih kalian, itu bisa aja carinya tuh namanya mencari lambda maksimal. Jadi kalian pakai konsentrasi yang ditukar, jadinya konsentrasinya yang udah kalian tahu, kalian ukur, nanti dicari nih di panjang gelombang berapa yang hasil absorban itu paling tinggi. Nah berarti kalau dia ternyata di 530 dia tinggi, nah berarti si senyawa itu kebacanya di panjang gelombang tersebut. Tapi kalau misalnya panjang gelombang yang udah ketahuan kan berarti yang dicari konsentrasi ya. Seperti itu. Bentuk alatnya juga beda-beda, ada yang kayak gini. Ini kehitungnya jadul sih, ada yang kayak sebelah sana. Itu juga jadul lagi. Ada yang dia digital banget, jadi satu lubang ini bisa beberapa kupet langsung. Jadi kalian kayak tinggal muter sendiri. Kayak gitu. Nintendo. Ada yang tanyain? Udah mah? Oke, kalau gitu Lanjut timbangan. lanjut ke timbang. Timbang berat badan. Berat badan kita. Siapa yang mau? 2 orang? Ada? Boleh. Siapa yang duduk dulu? Duduk. Ya, duduk. Oke, selanjutnya. Punten guys. Punten mau ngerekam. Punten. Ya. Timbang bahan dan alat ya. Nah, neraca juga ada macam-macam. Ada neraca alat kayak gini, ada neraca ya neraca kaos. Ada juga double bin. Double bin itu bentuk neracanya dia kayak neraca, tau nggak sih neraca yang ada di zodiak yang Oh ya. ini juga ada dipakai. Jadi kalau pakai yang kayak gitu nanti bahan kalian disimpan di kanan, nah kirinya dipakai buat Timbangan. bebannya tuh bentuknya kayak timbang warung. Ya. Nah sekarang kita pakainya neraca analitik, dia neraca yang ketelitiannya paling tinggi karena dia desimalnya jauh lebih banyak ya, dia 3, bahkan ada yang 4 desimal. Tapi kalau neraca kayak gini dia biasanya cuma 1 atau 2 desimal aja. Nah, cara pakainya adalah sama kayak spektro tadi, dia harus dipanasin dulu. Alatnya 15 menit. Kalau udah dinyalain, dipanasin, didiemin dulu 15 menit. Terus kalian cek nih. Di sini kan ada lingkaran nih. Kelihatan? Ya. Nah, di dalamnya itu ada gelembung. Gelembungnya itu harus pas ada di tengah-tengah. Nah, coba lihat. Enggak, itu nggak pas. Nggak pas. Ih, gimana tuh yang sebelumnya? Nah, gimana nih cara ngepasinnya? Kan di bawah-bawahnya sini ada bulutan Sekrup. ini ya. Nah, itu bisa Oh, itu kalian biar atur. lurus gitu ya? Iya. Dia bisa bikin bulutan naik atau bikin Biar turun rata. gitu, biar rata. Nah, sekarang karena kamu yang sudah duduk, boleh dicoba. Tapi harus sambil mata kamu benar harus di atas ini. Biasanya ini anak teknik nih. Harus berdiri aja. Biar nggak Ya timbang. Bebas mau yang ini kan mau Si yang di water sebelah stabilizer sini. tahu kan? Yang di penggaris. Iya, penggaris kuli itu kan ya. Ada yang warna hijau-hijau. Berarti bukan yang ini apa? Lepasin nggak sih, Kak? Boleh. Oh, min 1. 001 ya. Dia geraknya kalau kiri kanan mau. Dia kayak
Barda ini kelihatan enak Barda ini. Nah, kalau udah, ini kan udah di tengah nih gelembungnya. Kalau udah, sebelum dipakai harus dibersihin dulu. Ini harusnya dimatiin sih. Caranya ininya dibuka, terus ini ada sapunya, tinggal dibersihin piringannya. Piringannya juga tapi jangan ditekan ya, jadi agak ngambang aja kalau di piringannya. Ini ya tekir. Kalau kamu tiba-tiba kenapa nggak balap ya? Siapa dulu? Enak kok. Paling bagus Kayak ngelukis ya. Nah, ini tuh kelas nih lihat nih. Udah? Bersihnya gila deh. Boleh ditutup lagi. Nah, kalau dia analitik itu kan tadi udah jelasin kalau dia tuh sangat-sangat teliti ya. Jadi, iya. Jadi kenapa dia harus dibuka tutup gini kacanya? Karena udara tuh bisa aja mempengaruhi si timbangannya gitu. Jadi harus selalu ditutup biar udaranya nggak keluar masuk. Nah kan ini dia nggak normal ya, dipencet aja, teranya dipencet. Biar dia jadi kok nggak balik? Kenapa nih? Udah lagi lapar dah. Bisa menang orang. Waduh. Gue penting dulu aja pencet. Nah kalau udah boleh dimasukin alatnya yang alat penimbangnya ya. Boleh dimasukin. Terus ditunggu beberapa detik. Kalau udah nggak berubah, desimalnya dicatat. Berat alatnya berapa? Kertas lu dong. Apa? Kertas lu. Kertas. Kertas yang ini. Oh iya. Berat Maju alat. maju maju. Berat alat. Apa ini? Berat alat. Dah. Nah, kalau udah, boleh dibuka ininya. Ini harus ditimbangnya berapa? Kalau susah, Kira-kira? Mana tadi bahannya? Oh ini. Bahannya mana? Timbang sampel 0,5. 0,5. Berarti kalau 0,5 harusnya sampai berapa? Ini bukan pipet-pipetan. Itu pipet Kak. Berarti 9,261 ya? Oh ya udah tuh. 9,2. Timbang sampel 0,5 gram. Berarti kamu nimbangnya sampai 9,261. Hati jangan sampai tumpah bahannya. iya. Berapa? 9,261. Oh, 0,1. Tapi itu masih perkiraan ya? Iya. Ya. Gimana? Nah, ini pakai kuas lagi kuas. Ini diangkat. Lagi jatuhnya. Tiba-tiba ya. Ini Nah, di sana Kak. Iya. Nggak pakai kuas Kak. Gila sih kayak bawa minuman jatuh malah dia tuangin. Tahu-tahu. Kalau dikit aja, kayak ditelup. ya, ditutup terus isi lagi. Zero itu buat anorin. Oh, ada satu butir lewat. Udah. Oke, ulang lagi. Lama dikit lagi. Mau. 87. Sama-sama. Sama ya? Bener-bener seakurat itu ya. Tadi bersih itu tadi bersih itu. Iya, benar. Udah, soal masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bisa. Kalau gua ngeroti anjir. Mau ganti Kan nama gitu. sih. Santai-santai. Mau tiap Jangan gitu. Udah. Wih.
lebih sampai 9261. yang ketiga gagal dapat piring. 9 berapa? 261. Dikit lagi jadi banyak kan. Ayo 0,2 gram lagi. Enggak ya? Tapi kalau lebih 0,001 gram nggak masalah kan ya? Apa jangan? Nah, Nggak salah aku sih, bahas. jadi kayak kalau salah dipukulin. Jalan. Wow. Semangat guys, guys. Ini apa nih, Kak? Apa nama Starbucksnya apa? Ada banyak kan? Ada banyak kan? Nah, seperti ini. Ada yang jatuh itu. Ayo, NaPO. Ayo semangat. Iya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita jatuhin. Jauh, jauh. 50 lagi. Dikit itu dikit-dikit. 49, 49. Oh, 49. Bukan satu sih. Jangan gitu. Betul. Pelan-pelan. Iya. Ya, Iya. Pede aja, pede. berapa? 261. 14 lagi, 14. Oke. Ya, lebih. Ambil lagi, ambil lagi. dimasukin di sini aja. Oh. Jadi bahan-bahan yang udah keluar dari wadahnya Nggak boleh itu Masukin aja. udah terkontaminasi. Jadi nggak boleh dimasukin lagi. Dibuang aja ke sini. Sisanya kalau mau dibuang ke sini, kalau mau dikurangin bisa. Masuk udara. Masuk udara. Sap. Wih. GG. 261. Oke, jadi begini. Gila. 0,002. Satu lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Dikasih salut. Salut, 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 salut. Udah, oke, kalau sudah boleh dibuka, diambil alatnya terus dibersihin lagi. Ayo sekarang yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Siapa yang kedua siapa? Yang Siapa dulu. siapa nak? Yang ini di mana, Kak? Ini mbak ini. Bawa aja dulu. Udah boleh. Let's go. Wih, 0. Wih. Ah. Cabut di Bali. Oke, terus cabut deh. Boleh dibersihin dulu. Nah, penimbangan tuh ada yang kayak tadi ya, itu namanya nimbang biasa. Tapi ada satu lagi namanya timbang selisih. Yang tadi itu namanya timbang selisih. Tapi satu lagi ada yang lebih gampang lah kalau menurut aku. Jadi dia Taruh alatnya dulu. bersihin dulu. Bersihkan lah ya. Tuh saya dapat coklat. Kopi gua tumpah itu. Nah, ditutup. Terus terus alatnya dimasukin tuh. Alat ininya. Bukan tadi. Oh. Bersihinnya itu. Gede banget loh. Terus beda bukan? Berat ya? Tengah enggak itu? Ada 3 kan? Iya, yang baru aja. Ya wajar. Lebih tebal, lebih tebal. Nah, kalau aku biasanya masuk nih Dinar ya. di antara. Jadi dia balik lagi ke nol. Ya, ada channel. Ini yang dicat dulu nggak? Nggak usah. Nah, kan dia balik ke nol. Jadi kalau misalnya kalian mau nimbang 0,5 ya udah 0,5
Oh ya, paham. Jadi kalian nggak harus nambah. Jadi ininya nggak usah ditimbang kan? Ininya tuh yang Oh, kalau misalnya ada alatnya pakai tera, tapi kalau kosong zero. Oh. langsung aku buka ya. Hektar ya. Kali coba 0,5 coba. Jago. Kalau 0,500 ya? Iya langsung tapi sekali coba ya mantra ya. Kayaknya nggak bisa. Pada sujud kayaknya sini. Waduh, jadi musyrik semua dong. Bener lagi langsung pede lagi langsung lebih banyak. 0,5 loh. Dadadada. Nggak cukup. Iya, jadi. Itu banyak banget. Sujud sama Allah kan? Bener-bener. Harusnya nggak boleh viral. Gabir. Nanti di depannya dimasukin ya. Gak bisa nih. Jujur mau lihat di rumah. Banyak kan lagi. Lah, punya banget. Oh, shoot. Oh, satu lagi. Jangan. Iya. Lupa. Nah, Wah. Udah, boleh dicatat. Udah boleh dikeluarin. Jangan lupa ya setiap kalian pakai alat itu harus ditulis namanya di sini. Nama kalian siapa, nomor jam berapa. Oh biar tahu ini ya. Tadi nggak dicatat di sini. Gimana? Yang percobaan awal. Itu contoh yang salah. Percobaan itu emang nggak usah. Nggak ada salahnya. Nah, kenapa harus dicatat? Biar kalau misalnya ternyata alatnya ada kerusakan atau apa, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Oh, gitu. Penting hafal nih orang lain. Jadi apa nih? Oh, Lagi bahannya apa? Awas mau dipakai nimnya. maksudnya Berarti sama lu gua Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang neraca? Udah aman? Aman Tadi insyaallah. zero buat apa? Buat nolin. Kalau Tera? Buat nolin tapi ada alatnya. Kalau misalnya nih kita mau nimbangnya bentuknya larutan, kayak gimana? milih. Dikonversiin. Masukinnya lewat mana? Kota atas. Ini kalau begini langsung Yang mana? katanya Apanya tadi yang masukin lewat atas? Kalau larutan lewat atas. Oh, oke. Larutan sedikit. Ya, nggak apa. Di belakang kan bisa. Hore.